Beberapa hari terakhir, media sosial sempat ramai. Ada pengusaha besar di Bali yang disinggung soal gaji pegawainya yang disebut di bawah UMK. Langsung muncul ada dua kubu. Yang satu bilang, pengusaha kok tega banget sih? Yang lain bilang, bisnis juga lagi berdarah-darah. Pertanyaannya bukan cuman siapa yang salah, tapi apakah kita benar-benar ngerti situasinya saat ini? Hari ini di Brian's Journey, kita coba bahas secara pelan-pelan ya dari dua sisi tersebut. Video ini bukan dibuat untuk bela siapa-siapa ya, bukan juga dibuat untuk nyerang siapa-siapa. Ini buat kita yang pengen ngerti aja. Kenapa konflik antara pengusaha dan pekerja selalu berulang, terutama di daerah pariwisata seperti Bali ini. Bali itu unik ya, ekonominya sangat bergantung pada kunjungan tamu. Saat tamu ramai, semua hidup. Tapi saat tamu sepi, semua ikut sesak. COVID, pariwisata lumpuh total. Banyak usaha tutup secara permanen. PHK massal dan gaji juga dipotong. Setelah COVID, kunjungan belum sepenuhnya stabil. Sedangkan biaya operasional tetap naik. Seperti listrik, logistik, bahan baku. Daya beli wisatawan juga berubah. Buat pengusaha, bertahan hidup itu kadang bukan soal untung, tapi soal besok masih bisa buka pintu atau enggak. Nah, sekarang kita masuk ke sisi pengusaha ya, bertahan atau tutup aja. Kita masuk ke logika bisnis tapi empatik. Dari sisi perusahaan ada realita pahit yang jarang dibahas. Gaji sama dengan biaya tetap. UMK dihitung untuk satu orang saja. Hidup layak versi pemerintah. Tapi perusahaan punya banyak karyawan, biaya sewa, pajak, maintenance, resiko sepi pengunjung. Kalau pengunjung turun 40% aja, pendapatan ikut turun. Tapi gaji tetap harus dibayar full UMK ke semua orang. Pertanyaannya, uang dari mana? Ini jadi dilema ya, naikkan gaji, resiko tutup. Kalau tutup, resiko kehilangan pekerjaan. Itu adalah pilihan buruk versus lebih buruk lagi. Nah, perusahaan itu kelihatannya kayak rame di depan tapi berat di belakang. Dari luar, usaha besar kelihatannya rame banget. Parkiran penuh, toko rame, konten promosi jalan. Tapi yang jarang kelihatan adalah biaya operasional di belakang layar. Ada gaji, ada BPJS, ada listrik, pajak, sewa, maintenance, cicilan, dan masih banyak lagi. Banyak usaha bukan jatuh karena sepi, tapi karena beban tetap jalan meskipun kunjungannya turun. Apalagi setelah pandemi, banyak usaha di Bali itu bukan lagi soal untung besar, tapi soal bertahan. Dan bertahan itu sering berarti memilih keputusan yang sama-sama nggak enak. Nah, sekarang kita balik sudut pandangnya ya. Sekarang kita pindah ke sisi pekerja. UMK itu bukan gaji mewah loh ya, bukan buat foya-foya. Itu batas minimum hidup. Biaya hidup di Bali ada kos, makan, transport, keluarga di kampung, dan lain-lain. Banyak pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, punya cicilan, tidak punya tabungan. Kalau gaji di bawah UMK, yang dikorbankan bukan gaya hidup, tapi makan, kesehatan, dan masa depan. UMK itu standar minimum ya, bukan standar hidup. Ada satu hal yang sering bikin diskusi soal gaji jadi mentok. Kita sering lupa UMK itu bukan standar hidup layak untuk semua orang. UMK itu angka minimum administratif. Dia dihitung dari rata-rata, bukan dari kenyataan hidup orang masing-masing. Buat pekerja lajang mungkin masih bisa bernafas. Tapi buat yang udah berkeluarga, udah punya anak, bayar kontrakan, kirim uang ke orang tua, angka itu rasanya beda banget. Jadi ketika pekerja bilang UMK nggak cukup, itu bukan manja loh ya. Dan ketika pengusaha bilang, saya udah bayar UMK, itu juga bukan otomatis jahat loh ya. Masalahnya bukan di niat, tapi di jurang realita. Terus, kenapa pekerja tetap bertahan walau merasa kurang? Ada pertanyaan yang sering muncul. Kalau nggak cocok, kenapa nggak keluar aja? Pertanyaannya kelihatan sederhana banget. Tapi jawabannya
berat banget. Karena keluar itu butuh cadangan, butuh pilihan lain, butuh keberanian, dan kadang butuh keberuntungan. Banyak orang bertahan bukan karena betah, tapi karena belum punya pegangan lain. Dan bertahan di kondisi yang enggak ideal itu capeknya pelan-pelan tapi lama banget. Masalah besarnya komunikasi yang enggak pernah ketemu. Banyak konflik di dunia kerja sebenarnya bukan karena niat buruk, tapi karena komunikasi yang enggak pernah ketemu di tengah. Pekerja sering cuma dengar keputusan aja, sedangkan pengusaha sering lupa menjelaskan kondisi usahanya. Saat penjelasan enggak ada, asumsi akan mulai tumbuh. Dan asumsi itu lebih berisik daripada fakta. Disitulah kesalahpahaman mulai jadi luka. Terus apa solusinya? Kita bahas opsi realistis ya. Gaji pokok di bawah UMK, tapi ada bonus berbasis performa, insentif musim ramai, pembagian service charge secara transparan, jam kerja yang fleksibel, komunikasi yang terbuka, kondisi perusahaan dijelaskan secara detail, target jelas, bertahap naik, bukan janji kosong loh ya. Yang paling berbahaya itu bukan gaji kecil loh ya, tapi gaji kecil tanpa kejelasan. Soal bonus, insentif, dan rasa dihargai itu penting banget ya. Kadang bukan soal gajinya naik atau enggak, tapi soal rasa dihargai atau enggak. Bonus kecil, insentif musiman, atau transparansi pembagian service charge seringkali punya dampak psikologis yang besar banget. Orang bisa nerima kondisi sulit kalau merasa dilibatkan dan dianggap penting. Yang bikin orang pergi biasanya bukan angka loh ya, tapi perasaan gue cuma dianggap angka. Nah, yang jarang dibahas, tekanan mental itu dua arah loh ya. Kita sering lupa satu hal penting ini. Konflik gaji itu bukan cuma soal angka, tapi soal tekanan mental. Pekerja tertekan karena takut nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pengusaha tertekan karena takut nggak sanggup bayar semuanya. Dua-duanya bangun pagi dengan pikiran yang berat banget. Tapi jarang ada ruang aman buat ngomong jujur. Akhirnya, yang keluar bukan dialog, tapi emosi. Kesalahan umum di media sosial. Media sosial itu suka hal yang hitam putih. Padahal hidup isinya abu-abu. Pengusaha langsung dicap jahat. Pekerja langsung dibilang manja. Padahal dua-duanya sama-sama takut. Sama-sama pengen hidup layak. Media sosial membuat masalah jadi hitam putih. Masalah seperti ini ketika masuk di media sosial sering kehilangan konteks. Potongan cerita bisa jadi viral. Emosi jadi lebih cepat daripada pemahaman. Padahal dunia kerja itu abu-abu. Ada kepentingan, ada keterbatasan, ada tekanan dari dua sisi. Sayangnya media sosial lebih suka siapa yang kelihatan salah, bukan siapa yang sedang berjuang. Mungkin pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi sistem apa yang bikin kedua belah pihak ini terus berhadapan-hadapan. Kalau perusahaan sehat, pekerja sejahtera. Kalau pekerja sejahtera, perusahaan stabil. Ini bukan musuh-musuhan loh ya, ini hubungan yang saling tergantung. Kalau kamu pekerja, semoga kamu didengar ya. Kalau kamu pengusaha, semoga kamu dimengerti. Dan kalau kamu penonton, semoga kamu nggak buru-buru menghakimi. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, tapi pelan-pelan aja. Karena Brian's Journey bukan tempat buat ribut, tapi tempat buat mikir bareng dan ngerti. Kalau kalian suka obrolan yang tenang, pakai logika, ada sisi psikologinya juga, dan enggak ribut, silahkan subscribe Brian's Journey. Kita mikir bareng pelan-pelan di video selanjutnya. Sampai ketemu.